Dalam ilmu fikih ada disebut kafa'ah. Kafa'ah dalam mazhab Syafi'i itu ada kafa'ah fin nasab. Kafa'ah fin nasab itu sayyid syarifah itu harus yang nasabnya juga dikawinkan dengan sayyid. Karena ada kafa'ah dalam nasab. Kita jangan terjebak dengan masalah apa sah dan tidak sahnya pernikahan. Dilarang, apalagi dalam madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haram, tidak ada berboleh. Kenapa? Karena ada namanya kafa'ah. Kafa'ah itu harus sekufu. Sekufu itu artinya apa? Harus. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan yang muktamad itu boleh. Tetapi di situ ada Imam Ahmad. Madhab Imam Ahmad itu tidak boleh karena tidak kuku. Seperti itu ya. Wah, ini tolong dikaji nih ya. Makanya harus ngaji nih. Habaib ini ngaji. Ini dikaji dulu dong. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba. Ada satu video dari Bung Taufik saya kira menarik untuk kita reaksi, di mana dalam bab pembahasan kali ini itu terkait soal pernikahan antara syarifah dan non syarifah. Kenapa kemudian ini menarik? Karena ada kiai sepuh, kiai kampung yang memberikan kritikan pedas terhadap Bung Taufik yang merupakan Ketua Rabita Alawiyah. Jadi apapun yang dibahas oleh Ketua Rabita Alawiyah itu saya kira memang sesuatu yang sangat menarik untuk kita kuliti. Kiai kampung ini dengan sangat jelas memberikan makna dan penerjemahan terhadap fikih-fikih yang membahas soal pernikahan suriat Nabi. Dan tentu apa yang dibahas oleh Bung Taufik bisa jadi itu benar dalam konteks memakai pendekatan fikih juga. Nah, pertanyaannya kemudian apakah itu masih kontekstual untuk saat ini? Saya kira di situ masalahnya. Bahkan acap kali para habaib-habaib kucluk mengharam-haramkan itu. Karena memang ada yang mengharamkan dan ada yang membisahkan. Cuma kalau ada yang membisahkan, tapi itu katanya soal adab. Artinya tidak apple to apple antara cucu Nabi dengan orang biasa atau ahwal. Nah, dalam konteks ini sebenarnya saya mau menjelaskan sedikit sebelum masuk pada sesi yang saya kira jauh lebih penting untuk sahabat-sahabat simak. Karena ini menurut saya edukasi. Bahwa dalam konteks pernikahan antara syarifah, yakni keturunan Nabi Muhammad SAW, dengan ahwal atau orang awam atau istilah kafa'ah itu memiliki makna yang secara harfiah berarti kesesuaian atau keseimbangan. Nah, dalam konteks pernikahan istilah ini menunjuk pada kesesuaian atau keseimbangan antara pasangan yang akan menikah dalam berbagai aspek saya kira. Jadi ini saya kira tidak terlepas juga daripada budaya. Tidak terlepas daripada budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Nah, saya kira itu kalau perspektif Ba'lawi ya, karena kemudian para Suryat Wali Songo justru tidak pernah mempersoalkan itu, bahkan kedatangan mereka ke Indonesia atau ke Nusantara pada saat menyebarkan Islam betul-betul melebur dengan pribumi dan menikahi orang-orang pribumi. Syarifahnya juga dinikahi oleh orang-orang pribumi. Nah, itu yang terjadi. Nah, beda Ba'lawi. Nah, Ba'lawi juga ini kalau kita baca sejarahnya itu hanya di Yaman bagian Taring di sana yang memang ketat soal ini. Jadi ini saya kira memang erat kaitannya dengan situasi sosial dan budaya. Nah, persoalannya adalah Anda sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu saya kira penting kita mendengar seperti apa pandangan dari Kiai Sepuh yang juga merupakan Kiai NU ini yang sudah sangat viral dan selalu memang memberikan reaksi keras terhadap para habaib-habaib kucluk. Nah, coba kita lihat bagaimana penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, para habaib, para
kaum santri semua, ini ada persoalan hukum rupanya ini. Jadi Syarifah tidak boleh nikah dengan ahwal, tidak boleh. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan yang muktamad itu boleh. Tetapi di situ ada Imam Ahmad, madhab Imam Ahmad itu tidak boleh karena tidak kuku. Seperti itu ya. Wah, ini tolong dikaji nih ya. Makanya harus ngaji nih. Habaib ini ngaji. Ini dikaji dulu dong. Hukum itu dikaji dulu. Kenapa di masanya Imam Ahmad itu dilarang? Imam Ahmad itu berpendapat tidak boleh, tidak sah kalau Syarifah nikah dengan yang bukan satu keturunan. Nah, di masa Imam Ahmad itu durriyah Nabi itu jelas, karena selisih tahunnya masih selisih sekian ratus tahun. Contohnya Imam Ahmad itu berguru ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Rabi'ah, Imam Khordjah sampai ke Ibnu Umar, kan dekat itu. Jadi silsilahnya itu masih jelas durriyah Nabi, tidak boleh. Tapi kalau sekarang, apa jelas durriyah Nabi? Tidak jelas sekarang. Ayo tes DNA sudah, antum ini. Apa 100% durriyah Nabi antum itu? Tidak mungkin itu. Sudah campuran ini, bisa-bisa campuran Yahudi nanti itu. Nah, bagaimana setelah masa sekarang 1444 tahun? Ya, berarti tidak boleh sudah Syarifah itu nikah dengan selain Syarifah. Karena sudah campur aduk itu, sudah durriyah itu. Ya, jadi harus dikaji dulu. Sama dengan sekarang, tidak boleh harus ikut pemerintah. Oh, seperti barusan ini hari raya. Itu ada kitab yang menjelaskan harus ikut pemerintah. Nah, itu dikaji dulu, jangan langsung dimakan seperti itu, ya. Memang ada di kitab itu. Lihat dulu kitab itu yang ngarang hidupnya di mana. Kalau hidupnya itu di negara Islam seperti di Saudi, ya wajib ikut pemerintah. Tapi kalau di Indonesia, kita itu berdasarkan negara Pancasila. Negara kita ini tidak berdasarkan Islam. Makanya dalam masalah hukum agama tidak wajib ikut pemerintah. Boleh. Karena kalau tidak, konsekuensinya apa? Ketika kita tidak tahu hukum, ya tentunya kita tanya ke ulama, ke kiai. Masa tidak tahu hukum kita harus tanya ke Pak Mutim, tanya ke Pak Kades. Kan begitu konsekuensinya kalau ikut pemerintah. Jadi ulil amri minkum di sini, kalau di kita bangsa Indonesia ini, karena negara kita negara Islam, di dalam hukum agama tidak wajib ikut pemerintah. Ya harus dikaji seperti itu hukum ini. Ya, tidak langsung dimakan mentah seperti itu. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu beredarnya hukum karena sebab. Ya, karena sebab. Hukum itu ada karena sebab, hukum tidak ada karena sebab. Contoh lagi, di masa Rasulullah. Rasulullah itu pakai unta. Dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah itu naik unta, naik kuda. Apakah antum mau naik kuda? Naik haji mau naik unta antum? Tidak seperti itu loh. Nah ini makanya perlu hukum itu dikaji, jangan langsung ngomong. Ya. Jangan mengartikan Al-Quran itu dengan pikirannya sendiri, harus dengan ulama, ya harus dengan ilmu fikih, usul fikih. Di situ ada mengandung balaghah, apa mengandung ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Jangan dimakan mentah. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Seperti itu. Juga sama hadis sama. Ya, ini perlu dikaji nih, dimohon kepada teman-teman, saudara-saudaraku semua, para habaib, ya, tolonglah dites DNA. Antum itu biar tidak ini dites DNA. Terutama juga ke pemerintah harus turun tangan ini Pak Jokowi ini, biar ndak rame nih. Sekarang ini rame, bukan karena tahun politik ini, mulai dulu memang sudah. Seenaknya ngomong harus begini, harus begitu. Waduh.
Dasarnya agama loh. Kembali kepada agama, pada Quran hadis, kembali kepada ijma ulama. Tidak dengan pikiran sendiri, tidak boleh itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi supaya mudah-mudahan paham semua ini. Jadi tolong teman-teman yang di Muhammadiyah, yang di NU, turun tangan dong. Ayo turun gunung. Ini sudah waktunya kita membenah diri ini supaya tidak terjadi sesat umat kita ini, khususnya umat Indonesia yang ada di Indonesia, bangsa Indonesia ini ya. Kenapa? Ya karena seperti itu, banyak yang tidak tahu. Kalau perlu penceramah-penceramah ini harus dites dulu. Baca kitab bisa apa enggak? Tes dulu itu. Ya, kasih sertifikat dari Kementerian atau Menteri Agama umpamanya. Harus ada sertifikat biar tidak terjadi seperti ini. Wah, ini salbut ini sudah. Ya. Ya, mungkin itu mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya sebagai manusia biasa, urusan diampuni atau tidak diampuni itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yaghfiru liman yasha, itu ya, wa yu'adzibu liman yasha. Allah yang mengampuni atau Allah yang menyiksa, bukan Habib, bukan siapa-siapa. Ya, mungkin itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.